Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan terhadap John K. dan anggota kelompoknya yang berjumlah 25 orang yang ditangkap semalam. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui peran dan motif masing-masing anggota. Selain itu, 25 orang tersangka pemirsa juga menjalani rapid test dan tes urin. Minggu malam pukul 20.15 terjadi penggerebekan di kediaman yang diduga merupakan markas John K. di perumahan Taman Titian Indah, Medan Satria, Bekasi. Penggerebekan ini merupakan pengembangan kasus penganiayaan di perumahan Green Lake City, Tangerang, dan pembacokan di Cengkareng, Jakarta Barat yang memakan 1 korban jiwa. Penangkapan disertai alat bukti yang kuat seperti 28 buah tombak, 24 senjata tajam, dan 17 handphone. Polisi sudah menetapkan 30 orang tersangka atas kasus penyerangan tersebut. Ya, peristiwa penyerangan di Green Lake City, Tangerang yang terjadi pada kemarin siang ini dilatar belakangi permasalahan pribadi antara John K. dan Nus K. yang diketahui juga masih memiliki hubungan kekerabatan. Berikut kronologis peristiwa yang menewaskan 1 orang tersebut. Ya, kronologi terjadi pada tanggal 21 Juni kemarin, pemirsa, tepatnya pada setengah 12 siang. Ini terjadi awalnya di Cengkareng, Jakarta Barat, pada satu kelompok John K. menyerang kelompok Nus K. setelah adanya saling ancam. Di situ terjadilah keributan yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia atas nama Justus Korwing Rahakbau, 49 tahun. Ia tewas dibacok. Lalu setelah itu kelompok ini bergerak menuju ke perumahan Green Lake City atau di Tangerang pada pukul 12.25 atau setengah 1 siang dan melakukan perusakan di rumah Nus K. Pada saat itu Nus K tidak berada di rumah sehingga perusakan terjadi. Setengah jam kemudian polisi datang melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi yang berada di sana, diperiksa, dan akhirnya kemudian dari hasil pemeriksaan ini polisi mendapatkan data-data siapa saja yang melakukan penyerangan, dan akhirnya pada pukul 24.00 polisi menangkap John K. dan kelompoknya sebanyak 25 orang di kawasan Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat. Lalu bagaimana kondisi terkini usai insiden penyerangan? Kita akan bergabung bersama rekan kami dari reporter TV One Rusdi Muslim yang berada di Cipondoh, Tangerang. Dan juga ada Yasin Idris di Tegal Alur, Jakarta Barat. Kita ke Yasin dulu sambil menunggu Rusdi yang berada di sana. Yasin, bagaimana perkembangan kasus ini? Mungkin Anda bisa informasi yang terbaru dari sana. Ya, tadi baru saja sekitar 10 menit yang lalu rekan dari Nus K yang kita ketahui bersama bahwa kemarin sempat menjadi korban dan meninggal dunia ini dimakamkan di sini, dan saat ini juga rekan-rekan termasuk Nus K juga sudah hadir di sini tadi menyaksikan prosesi pemakaman, dan saat ini sudah usai. Yang kita ketahui bersama bahwa kemarin sempat ada kesalahpahaman antara 2 kelompok yang membuat jatuhnya korban ini. Nah, untuk mengetahui kira-kira seperti apa runtutan peristiwa ini bisa terjadi sehingga semalam juga sempat melibatkan pihak kepolisian yang menggerebek rumah John K. di daerah Bekasi, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Nus K yang saat ini sudah bersama dengan saya. Bang Nus K, yang pertama kami ikut turut berduka cita atas kerabat yang meninggal dan sudah dimakamkan pada sore hari ini. Bang, mungkin yang pertama ingin diketahui oleh masyarakat sebetulnya seperti apa runtutan masalahnya, dan kita ketahui bahwa John K. kan belum berapa lama keluar dari penjara. Kemudian selama ini hubungannya seperti apa dengan Abang Nus K ini sendiri? Ya, jadi gini, kan hubungan kami ini kan hubungan keluarga yang sangat dekat, dekat banget. Jadi antara paman dan ponakan, saya adalah pamannya, dan dia adalah ponakan saya. Ya, jadi memang saya nggak punya masalah sama beliau, mungkin aja beliau yang punya masalah sama saya. Cuman memang komunikasi kami memang agak mandek. Saya nggak pernah komunikasi sama beliau juga nggak pernah punya komunikasi sama saya setelah beliau keluar dari Nusa Kambangan bulan Desember lalu, ya, nggak salah bulan Desember ya. Nah, perjalanan waktu saya nggak tahu bahwa nanti terjadi seperti kejadian kemarin. Saya memang sudah beberapa kali mengutus teman-teman, saudara-saudara, keluarga masih satu kampung untuk menghubungi beliau biar kami bisa ketemu, biar apa yang menjadi masalah kami ini kami bisa selesaikan bersama-sama.
Saya punya niat itu, saya punya kemauan itu, saya punya etikat itu untuk melakukan itu. Tapi memang mungkin saudara saya, ponakan saya ini sendiri tidak punya niat untuk melakukan itu. Tapi bagi saya begini, dia adalah ponakan saya, orang tua saya tetap posisikan saya sebagai orang tua. Itu. Dan memang saya akan lakukan itu sampai kapanpun. Hari ini, besok, lusa, dan seterusnya saya akan lakukan itu. Adik-adik saya ini bukan kami ini semua satu keluarga, satu darah, satu turunan. Itu salah besar kalau nanti di sana orang bilang bahwa kami ini dua kelompok beda. Oh tidak, kami tadi saya perlu klarifikasi bahwa dua kelompok, tadi Anda bilang dua kelompok. Bukan, kami bukan dua kelompok. Satu keluarga yang berselisih saja. Itu. Nah, mungkin yang saat ini juga dipertanyakan titiknya pada kesalahpahaman kalau kita garis bawain kan Bang Nuskay. Lah, apa kesalahpahamannya, Mas? Soalnya kalau kita melihat dari informasi katanya ada sengketa tanah atau seperti apa? Memang ada sebuah pekerjaan yang memang ada di kota Ambon, Provinsi Maluku sana. Tapi itu sudah selesai. Yang berkaitan dengan tanah memang sudah selesai. Cuma karena memang tidak ada kesabaran antara ponakan saya ini, jadi akhirnya jadi seperti kemarin. Sebetulnya nggak ada masalah sih. Masalah yang itu nggak ada. Itu. Oke. Kemudian kalau kita tarik ke belakang, untuk keruntutan peristiwa kan terjadi rekan Bang Nuskay sama dengan rekan John Kay. Lah, ini apakah diketahui juga oleh pamannya dan juga John Kay pada saat peristiwa itu terjadi? Apa bahkan ada perintah atau seperti apa? Enggak, itu saya nggak tahu karena kan saya dalam posisi yang memang diserang itu. Tapi saya nggak tahu lah seperti itu. Tapi saya berharap ke depan jangan ada lagi seperti itu. Semoga ini kemarin itu jadi hari terakhir. Kami kubur bersama-sama dengan ponakan saya yang sekarang kami kubur Erwin. Semoga ke depan jangan terulang lagi. Artinya sejak Desember setelah John Kay keluar memang belum ada komunikasi dan baru akan dijalin, niatnya seperti itu. Komunikasi itu memang sudah dilakukan oleh, tadi saya bilang, oleh beberapa keluarga saya, beberapa teman saudara kami yang dekat memang sudah lakukan. Tapi itulah, ponakan saya ini mungkin ya orang baru keluar kan dari dalam, ya kita juga mungkin maklum di dalam sana mungkin terlalu kelamaan di dalam, jadi suasana itu. Makanya saya tetap menahan diri. Saya tidak mau melakukan hal-hal yang di luar dari ponakan saya lakukan kemarin itu. Itu yang saya membangun. Kemudian setelah penyerangan pada pukul sekitar jam 12 siang, kemudian polisi pada malam harinya melakukan penggerebekan di rumah John Kay. Lah, ini dalam senggang waktu dari siang sampai malam apakah ada komunikasi? Sama sekali nggak ada, Bang? Belum ada, kami belum diberi ruang untuk ke sana. Tapi saya berharap sih mungkin satu waktu ya. Satu waktu mungkin bisa ada ke situ. Mungkin lewat pihak kepolisian. Saya berharap sih. Karena saya posisikan diri sebagai orang tua. Paman. Itu yang saya akan posisikan. Kami punya filsafat, orang Kay itu punya filsafat begini. Ain. Butan meheni ngifun, manutan meheni telur. Ini kami ini satu kesatuan ini, satu yang tidak bisa dilepas pisahkan. Itu kami orang Kay. Saya pikir suku lain tidak punya filsafat seperti itu. Kami punya itu dan itu sangat mengikat kami. Nah ini makanya tadi dari awal saya bilang ini cuma mungkin karena emosi, egonya ponakan saya dan egonya saya. Saya mungkin masih bisa kontrol ego saya, tapi ponakan saya tidak bisa ego. Saya juga memahami, memaklumi karena dia mungkin juga baru keluar. Saya berharap sih kemarin sih dari wawancaranya itu dia bisa berubah, tapi sudah terjadi. Saya tetap selalu berdoa, saya percaya sama Tuhan satu ketika dia akan berubah. Dan dia akan kembali ke jalan yang benar. Dan kalau kita tarik ke belakang juga, sempat pada saat di penjara, John Kay juga pernah wawancara dengan salah satu media juga. Dia mengatakan akan kembali bertaubat, setelah pulang akan kembali kepada keluarganya. Lah, itu apakah melihat sikap itu pada John Kay, Bang Nuskay sendiri? Itu yang tadi saya bilang. Kami waktu dia keluar kan semua orang berharap seperti itu. Tapi ternyata sudah terjadi kemarin. Makanya ke depan saya berdoa. Saya nggak tahu, saya, keluarga saya, kami semua yang ada di sini, kita semua yang ada di sini berdoa, meminta supaya ke depan jangan ada lagi terjadi seperti begini. Inilah terakhir. Karena ini membuat malu, membuka aib kami. Kami tidak mau lagi ini akan terjadi. Saya garansi itu. Saya sebagai orang tua di sini, pamannya dia, saya akan lakukan itu. Bang Nuskay, kalau saya garis bawahi dari sisi Bang Nuskay sendiri kan sudah menjamin untuk tidak ada lagi pertikaian. Nah, kemudian dari sisi John Kay sendiri, kalau kita katakan track recordnya memang banyak sahabat-sahabatnya. Lain untuk menghentikan, mencegah supaya tidak terjadi lagi penyerangan atau bentuk pertikaian lainnya seperti apa?
Itu yang tadi saya bilang, saya selalu berdoa, saya berharap supaya kejadian kemarin itu jadi akhir dari sebuah rencana besar yang mungkin ada di dalam pikiran dia. Itu. Kalau untuk menghentikan mungkin dari teman-teman dari John Kay sendiri supaya tidak ada lagi entah balas dendam lah katanya atau melakukan tindakan lainnya seperti apa? Apakah akan berkomunikasi? Kak, saya pikir untuk ada yang adik-adiknya, saudara-saudara saya yang lain yang tidak ikut terlibat kemarin itu supaya melakukan hal itu, saya pikir itu tidak. Saya akan berusaha ke depan, saya akan berusaha untuk melakukan sebuah rekonsiliasi, kalau bisa, untuk mendamaikan semua kami orang Kay yang ada di Maluku, yang ada di Jakarta. Kami orang Kay yang ada di Jakarta. Baik. Karena saya pegang pada dasar filsafat kami tadi itu, wut and meheni ngefun manut and meheni telur itu yang akan saya pegang. Itu yang karena saya pegang itu, makanya saya akan lakukan itu. Satu lagi, apakah sudah ada diminta keterangan oleh pihak kepolisian sejauh ini? Oh iya, pasti. Karena sudah ada melakukan keterangan pihak kepolisian, baru kan ponakan saya ditangkap. Sudah dari kemarin. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Nuskay informasinya untuk pemirsa TV One. Baik. Semoga setelah ini peristiwanya juga selesai, tentunya dapat menemui jalan keluar. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan sedikit dengan Nuskay yang menjadi paman ataupun adalah paman dari John Kay, di mana kita ketahui bahwa komitmennya untuk segera menyelesaikan permasalahan antara keluarga ini. Sementara itu kembali ke studio. Baik, terima kasih Yasin Idris dari Tegal Alur, dan selanjutnya kita menuju ke Tangerang. Pemirsa, ada rekan kami Rusdi Muslim di sana, tampaknya berada di depan perumahan yang tempat di mana kemarin kediaman dari Nuskay ini diserang. Silakan Rusdi. Tapi pemirsa, kami nanti akan kembali menuju kepada rekan kami Rusdi Muslim di Tangerang usaha jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.